Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dirapihkan tempat duduknya, ditengok kanan kirinya. Adakah temannya yang belum hadir? Ya, biar semakin jelas, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, yang pertama Andi. Ya, silahkan jika hadir angkat tangan kanan. Tangan kanannya ya Andi hadir ya. Hadir. Kemudian ada Bila hadir. Iya, hadir. Kemudian Tias hadir. Iya, hadir. Kemudian Rindi hadir. Iya, hadir semua ya. Ya, baiklah. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Posisi berdoa, tangan dilipat di atas meja, tundukkan kepala, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sudah? Apakah kalian masih semangat? Iya, biar makin semangat, Ibu setelkan lagu wajib nasional agar semangat kalian tetap membara ya. Ya, marilah didengarkan dan dinyanyikan ya. Serentak mengusir penyerang, maju serentak, tentu kita menang. Bergerak serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, menyerang, majulah, serentak mengusir penyerang, maju serentak, tentu kita menang. Bergerak serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, menyerang, majulah, Nah, ada yang tahu lagu wajib nasional yang berjudul tadi apa? Ya, berjudul Maju Tak Gentar itu menceritakan tentang apa sih? Ya, lagu Maju Tak Gentar menceritakan tentang pantang menyerahnya para pahlawan melawan penjajah. Nah, kita sebagai generasi penerus harus memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Dilakukan dengan apa? Ada yang tahu? Ya, benar sekali, dilakukan dengan rajin belajar, tidak bermalas-malasan. Nah, jika kita bermalas-malasan, selalu mengantuk, dan dalam mengikuti pembelajaran, malas bergerak ketika olahraga, berarti harus ada yang dicek organ gerak kita kenapa bisa malas. Nah, itu pada pembelajaran hari ini kita akan belajar yaitu tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia.
subtema 1 yaitu organ gerak hewan. Nah, tujuannya apa kita mempelajari? Nah, tujuannya apa pembelajaran pada hari ini? Yaitu tujuannya dengan membaca teks organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia. Kemudian yang kedua ada dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Kemudian yang ketiga dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok paragraf menjadi sebuah paragraf secara runtun. Kemudian yang keempat dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Nah, coba sekarang kalian buka buku temanya. Kalian lihat buku temanya halaman 2 sambil mendengarkan apa yang Ibu jelaskan ya. Ya, nah udah dibuka buku temanya. Ya, di situ ada gambar anak kecil, kita beri nama Andi, kemudian sama bapaknya. Nah, Andi itu bertanya kepada bapaknya, "Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu, bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah? Seperti itu ya?" kata Andi. Kemudian bapak menjawab, "Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun." Nah, jadi apa sih organ gerak itu sendiri? Ada yang tahu? Ya, organ gerak adalah alat-alat gerak pada makhluk hidup yang berfungsi untuk berlari, kemudian berjalan, kemudian melompat, kemudian berenang, dan sebagainya. Nah, jadi organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan. Salah satunya terbagi menjadi dua. Dua itu apa saja? Yaitu organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Organ gerak pasif itu apa sih? Organ gerak pasif diartikan sebagai alat gerak yang tidak bisa bergerak sendiri. Contohnya apa? Contohnya tulang. Nah, kemudian ada organ gerak apa? Organ gerak aktif. Nah, organ gerak aktif itu apa sih? Organ gerak aktif adalah alat gerak yang bisa bergerak dan bisa mempengaruhi alat gerak pasif. Bisa bergerak. Itu apa contohnya? Itu otot. Nah, baik. Coba perhatikan kembali buku temanya ya. Ya, kita ke bawah lagi, kita perhatikan buku temanya. Nah, pada halaman selanjutnya di situ ada ayo membaca. Nah, pada ayo membaca, marilah kita baca bersama-sama yang berjudul organ gerak manusia dan hewan. Baiklah, Ibu bacakan, kalian menyimak ya, kita baca bersama-sama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau merubah posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan gerak yang tersusun atas sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, kemudian berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Nah, kemudian organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu tadi gerak pasif berupa tulang dan gerak aktif berupa otot.
Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dan melakukan gerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang memiliki peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, jadi kalian paham kan ya, tadi organ gerak pada manusia memiliki kesamaan, yaitu alat-alat gerak yang digunakan pada manusia ada dua macam, yaitu gerak pasif tadi dan gerak aktif. Nah, kemudian pada lembar berikutnya halaman 4 di situ ada ayo berlatih. Nah, di situ kalian disuruh berlatih menggunakan teks tadi yang berjudul organ gerak pada manusia dan hewan. Terdiri atas 5 paragraf, kan? Tadi itu di situ terdiri atas 5 paragraf. Tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang lainnya. Ide pokok itu apa? Ya, di situ ada ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama memuat ide pokok yang berada di paragraf, bisa di tengah, bisa di awal, bisa di akhir paragraf. Nah, jadi kalian suruh mengerjakan pada halaman 4 ini. Kalian cari ide pokoknya, kemudian kalian cari kalimat pengembang. Nah, ini ada contohnya. Ide pokok paragrafnya yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, kalimat pengembangnya yaitu secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh makhluk hidup. Nah, itu tadi contoh satunya ya. Kemudian ini ada 2, 3, 4, 5. Silahkan kalian kerjakan ya. Baiklah, jika sudah, silahkan pekerjaan tadi dikumpul di depan. Iya, Ibu koreksi sebentar ya. Iya, jadi kalian ini sudah mengerti mengenai tadi ide pokok paragraf, kemudian kalimat pengembangnya kalian sudah mengerti, Ibu rasa sudah mengerti. Kemudian yang selanjutnya ada ayo menulis pada halaman 5. Nah, pada halaman 5 ini ada ayo menulis, kegiatan menulis. Nah, yang tadi kan kalian suruh mencari ide pokok paragraf, kemudian kalimat pengembangnya. Sedangkan kalau pada ayo menulis ini kalian sudah diberikan ide pokoknya, kalian tinggal mengembangkan apa yang sudah ada di ide pokok tersebut. Nah, ini ada yang nomor 1 yaitu ide pokoknya organ gerak terdiri atas 2 macam. Ya, nah Ibu beri jawabannya ya, Ibu beri contoh 1 ya. Tadi ide pokoknya organ gerak terdiri atas 2 macam. Nah, kemudian kalimat pengembangnya gimana? Organ gerak manusia dan hewan terdiri atas 2 macam. Ada organ gerak pasif dan ya ada 2 macam, yaitu organ gerak pasif yaitu tulang, dan ada organ gerak aktif yaitu otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia. Nah, kalian paham kan? Kemudian kalian tulis selanjutnya, ini ada ide pokok paragrafnya, organ gerak banyak sekali fungsinya. Nah, itu kalian kembangkan apa
Kemudian tanpa organ gerak. Nah, ide pokok paragraf yang ketiga yaitu tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Nah, kalian cari kalimat pengembangnya. Nah, itu untuk tugas kalian. Kalian kumpulkan di WA Ibu ya. Iya. Setelah itu ada ayo berdiskusi. Nah, di sini ada ayo berdiskusi. Kalian diajak berdiskusi untuk mendiskusikan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan organ gerak hewan dan manusia. Sekarang coba diskusikan dengan temanmu. Nah, kalian diminta untuk berdiskusi, membentuk kelompok. Membentuk 5 kelompok. Satu kelompok 5 orang. Nah, nanti kalian diminta untuk mencari pengertian ide pokok bacaan dan hasil diskusinya itu apa. Pengertian ide pokok bacaan itu apa? Ide pokok bacaan kalian cari pengertiannya, hasil diskusinya apa? Kalian ditulis di situ. Kemudian fungsi ide pokok bacaan itu apa? Nah, kalian diskusikan kepada teman kalian, kemudian kalian tulis di situ. Kemudian cara menentukan ide pokok bacaan itu gimana? Nah, kalian tulis di situ. Kemudian besok kalian presentasikan. Presentasikannya bagaimana? Dengan memilih di kelompok kalian itu memilih pembawa acaranya siapa, kemudian sekretarisnya itu siapa, sekretaris atau notulis dan lain-lain. Nah, pembawa acara itu bertugasnya apa? Pembawa acara bertugas bertanggung jawab atas jalannya diskusi. Pembawa acara juga bertugas untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan oleh peserta didik. Nah, misalkan Tias yang ingin yang bertanggung jawab atas pembawa acara. Nah, jadi Tias berperan sebagai pembawa acara, yaitu bertanggung jawab atas jalannya acara. Kemudian misalnya Rindi, nah tugasnya notulis. Nah, itu mencatat kejadian-kejadian yang terjadi, misalnya mencatat pertanyaan hasil diskusinya itu. Nah, kemudian setiap peserta diskusi berhak mengungkapkan pendapatnya. Nah, kalian itu berhak mengungkapkan pendapat kalian masing-masing. Nah, sudah mengerti kan bagaimana sistematika diskusinya? Nah, jika sudah jelas, ini digunakan untuk tugas kerja kelompok kalian. Nah, besok pertemuan minggu depan kalian presentasikan di depan. Ada yang jadi pembawa acara atau penanggung jawab acara atau disebut juga moderator. Kemudian ada notulis yang bekerja untuk menulis. Kemudian yang lainnya berdiskusi. Ya, kemudian selanjutnya pada buku tema itu terdapat kerja sama orang tua. Nah, bersama orang tuamu amati hewan-hewan sekitar. Tuliskan pola gerak masing-masing. Kalian suruh mengamati yang ada di sekitar rumahnya kalian. Nah, misalnya di rumahnya ada ayam, kalian amati apa itu pola geraknya bagaimana. Nah, ya misalnya adanya kucing, kalian amati kucing tersebut. Nah, kalian bisa berdiskusi dengan orang tua. Nah, tugas-tugas ini jangan lupa dikerjakan. Nah, jadi kalian telah mempelajari banyak sekali. Kalian telah mempelajari pengertian organ gerak, fungsi organ gerak. Apa tadi fungsi organ gerak? Ya, berfungsi untuk berjalan. Kemudian apa, Tias? Ya, kemudian melompat, berenang. Betul sekali. Nah, kemudian kita telah mempelajari apa lagi?
Iya, organ gerak itu terbagi menjadi dua, yaitu organ gerak apa? Iya, Rindi apa? Iya, organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Nah, kalian juga sudah mempelajari bagaimana sistematika diskusi. Kalian telah mempelajari ide pokok paragraf, kemudian kalimat pengembangnya. Nah, Ibu rasa kalian sudah mengerti pembelajaran pada hari ini. Marilah kita tutup bersama-sama pembelajaran kali ini. Nah, sebelum Ibu tutup, marilah kita mendengarkan lagi lagu daerah yang berjudul Bugong Jumpo. Ada yang tahu lagu daerah ini lagu daerah mana? Iya, benar sekali, lagu daerah ini lagu daerah Aceh. Marilah kita mendengarkan lagu daerah tersebut.
Baiklah, Ibu rasa cukup pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini kita bisa mengerti dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah, posisi berdoa, tangan dilipat di atas meja, tundukkan kepala, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.